Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amaddana bi amwali wa banina fitnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsur rahmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hakim yang diberkahi oleh Allah. Mengawali khutbah kali ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Dan dalam menjalankan kehidupan yang singkat ini, marilah kita selalu berusaha menjernihkan batin, meningkatkan tafakur tentang tujuan hidup yang hakiki, yakni lebih meningkatkan ketakwaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk kesolehan ritual maupun sosial, ibadah madhoh maupun ghair madhoh. Dengan cara inilah manusia dapat mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang semestinya, serta mendapatkan arti hidup yang sesungguhnya. Kita senantiasa berusaha untuk menjalani misi kehidupan yang sesungguhnya tanpa mengenal lelah, dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hakim yang diberkahi Allah. Kehidupan dunia ini bagaikan ladang tempat menanam yang hasilnya pasti akan dipetik dan diberikan kepada penanamnya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita mengenai hal itu, serta memberikan kesempatan untuk memilih, tentu dengan konsekuensi dan tanggung jawabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsul akhiratu najid lahu fi harsi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya dengan wa man kana yuridu harsud dunya nu'tihi minha wa man lahu fil akhirati min nafsi. Dan barang siapa yang menghadapi keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya sesuatu kebahagiaan di akhirat. Sebagai orang beriman, kita harus mampu memposisikan diri secara benar dalam menghadapi kehidupan dan kenikmatan duniawi yang sangat menyilaukan dan berpotensi untuk menipu dan menyesatkan. Mungkin selama ini kita telah banyak tertipu dengan hanya menggunakan kesempatan hidup ini sebagai alat untuk mencapai kepuasan duniawi, baik dengan menumpuk harta benda, mencari kedudukan, dan mengumbar nafsu syahwat. Betapa hina keberadaan kita sebagai umat manusia tatkala jauh dari nilai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membuatkan hidup di dunia ini untuk menanam kebaikan dan amal soleh. Terhadap setiap sikap dan tindakan yang akan kita tempuh, hendaklah kita senantiasa merenung dan mempertimbangkan dengan baik dan matang. Jangan sampai terjebak dalam jaring pengerangkap nafsu dan setan, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Setan tidak pernah berhenti berusaha menjerumuskan manusia untuk dijadikan sebagai teman di neraka kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan,
Sesungguhnya Allah telah menjadikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjadikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku tapi setelah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan aku pun sekali-kali tidak dapat menolongmu. Sungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu dan bersukan aku kepada Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwa semakin kita terperangkap di dalam jerat nafsu, maka kita akan semakin jauh dari jati diri sebagai manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita akan berubah menjadi nafsu binatang yang bertindak tanpa ada pertimbangan baik dan buruk, tanpa idealisme sebagai manusia. Betapa hinanya bila hal itu terjadi pada manusia yang telah dikaruniai akal sehat, yang mampu berpikir dan bisa memilah antara nilai kebaikan dan keburukan. Sebagai umat beragama, marilah kita berusaha untuk menjaga jati diri sebagai manusia dengan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa semakin kita jauh dari nilai kemanusiaan kita sendiri, semakin jauh pula kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin gelap jalan yang ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatad dunya ilal mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah telah memberikan gambaran tentang kehidupan dunia ini seperti termaktub dalam firman-Nya pada surat At-Takatsur yang artinya, bermegah-megahanlah telah melahirkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui, janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berkenan Allah. Kesadaran bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sebentar, sedangkan kehidupan akhirat kelak adalah lebih baik dan abadi, menjadi sangat penting agar kita tidak terlena dan terpedaya oleh tipu daya duniawi. Apalah artinya kesenangan dan kenikmatan dunia ini bila akhirnya kita harus menelan kehinaan setelah kita mati yang tiada bertepi. Agar harta benda itu tidak membuat dampak negatif dan kemudaratan kepada pemiliknya, Islam telah memberikan rambu-rambu bagaimana sesungguhnya seorang harus memposisikan harta bendanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta-harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dengan harta benda yang kita miliki, jangan sampai membuat kita lalai dari mengingat Allah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la nulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka merekalah itulah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berkenan Allah. Demikianlah khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan orang khutbah yang singkat ini mampu membuka mata batin kita,
sehingga kita bisa mendapatkan diri ke dalam kehidupan dunia ini pada tempat yang semestinya sebagai modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barur rahim. Man kana yuridu harsa dunya wa zidnadaha nuwaffi ilayhi a'malahum fiha wa hum la yahsyurun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa libasal salihin. Amma ba'du, subhanahu wa ta'ala hamdal 'abdil mutarifil bi sidqil yakin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازموا الصلاة على الخير خلق عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبيه وتعظيما. فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وصحبه من والاه والأرض لهما عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب بالدعوات وخالي العزات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جلوس المسلمين وعساكر المهادين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.